Jadi nggak boleh lagi. Bapak repot. KTJ. Ya. Ruang ya. Siap baca ya. Ini kami dari Satpol PP Provinsi. Berangkat tim Saber Pungli. Ya. Jadi di sini dilarang melakukan pungutan liar di sepanjang jalan Taman Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang, baik pungutan liar parkir, baik pungutan parkir maupun pungutan lainnya. Apabila ada yang melakukan pungutan liar akan ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Satpol PP garis miring tim Saber Pungli Provinsi. Nanti disampaikan kepada teman-teman yang parkir, yang mengatur parkir. Mulai malam ini, besok, dan seterusnya. Yang dibuang itu, disampaikan. Yang buang nih. Ya, Pak. Ini malam ini masih berupa kertas. Itu nanti berupa spanduk. Selebihnya nanti kita akan pasang pengumuman. Oke ya? Simpan kok. Terkait kegiatan malam ini adalah menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bahwa di kawasan Taman Gurindam 12, sepanjang jalan Taman Gurindam 12, ada kejadian-kejadian pungutan parkir di luar daripada peraturan daerah. Intinya adalah pungutan liar. Kenapa begitu? Karena di sepanjang jalan Gurindam, ini merupakan jalan provinsi. Di mana jalan provinsi itu adalah tidak boleh adanya aktivitas parkir. Nah, menindaklanjuti daripada keluhan masyarakat tersebut, malam ini atau pada tanggal 3 yang lalu, kami melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh asisten 2. Rapat koordinasi tentang tim Saber Pungli. Itu dipimpin oleh asisten 2 pada jam 2 tanggal 3 Januari 2023. Nah, perlu ditindaklanjuti dengan surat dari Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau ditujukan kepada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tanggal 8 Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau membentuk tim, mengundang tim terkait. Itu ada dari Dinas Perhubungan Provinsi, dari Dinas Perhubungan Kota, Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Inspektorat, tim terpadu. Tujuannya apa? Yaitu untuk melakukan himbauan kepada masyarakat bahwa di sepanjang jalan Taman Gurindam 12 itu dilarang atau tidak boleh adanya aktivitas pungutan liar. Itu mulai dari depan gedung daerah sampai dengan pintu masuk depan Warmada 1. Malam ini kita lakukan himbauan. Mulai malam ini, terus malam besok dan seterusnya. Itu. Malam ini kita akan baru membagikan pamflet. Besok kita akan pasang spanduk dan juga papan-papan pengumuman di sepanjang jalan Taman Gurindam 12 ini. Setelah himbauan ini, maka apabila misalnya ada lagi aktivitas itu, nah itu tim Saber Pungli akan melakukan tindakan. Tindakan apa itu? Ya kita sudah paham semua. Apabila karena itu tidak ada yang memiliki izin dan tidak boleh ada izin parkir sepanjang jalan ini. Pak, pelarangan ini apakah sementara atau gimana? Pelarangan ini sepanjang kawasan Taman Gurindam ini belum dikelola oleh salah satu perusahaan misalnya,
maka larangannya akan berlaku sepanjang ada Taman Gurindam ini. Tetap tidak boleh ada parkir. Bukan tidak ada boleh pungutan. Parkir boleh, Ya. tapi pungutan tidak boleh ada. Mengenai tanggapan masyarakat nih Pak, yang kita dengar juga. Katanya nanti kalau seandainya memang tidak boleh ada yang jaga parkir, itu parkir nanti bakal semeraut. Bakal begitu Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, nanti kan himbauan ini akan berjalan terus. Himbauan ini berjalan simultan. Nanti yang parkir nanti mungkin akan ada dari Dinas Perhubungan, itu nanti akan membuat apa namanya, rambu-rambu yang bisa diparkir. Nanti secara otomatis nanti kan menempatkan kendaraan-kendaraan yang mereka di situ. Begitu juga kendaraan roda dua. Memang kegiatan pungutan itu terjadi jika ada petugas yang mengatur, gitu. Nah, makanya itu adanya terjadilah pungutan liar. Tapi saya rasa apabila tidak ada petugas malam ini, juga tidak ada petugas, rapi itu, ya kan? Cuma tadi perjelas petugas apa yang maksud ini? Tidak ada petugas-petugas yang memposisikan diri sebagai pengatur parkir. Malam ini kita lihat rapi. Mudah-mudahan juga sepanjang setelah malam ini kita turun, ya saya menghimbau kepada yang menempatkan diri sebagai petugas parkir agar tidak melakukan lagi menghentikan aktivitas itu, karena ini saya lihat sepanjang jalan tadi masyarakat juga sudah tahu memarkirkan motornya, tidak ada yang menempatkan motornya di tengah jalan. Mereka juga semua menempatkan kendaraannya di pinggir jalan. Kira itu. Pak, satu lagi Pak. Untuk para pedagang yang berjualan nih, apakah itu hanya untuk parkir aja atau termasuk yang para pedagang berjualan kalau ada pungutan-pungutan? Semua. Tadi himbauannya itu adalah pungutan parkir maupun pungutan lainnya. Itu semua tidak boleh ada, karena memang ini kita peruntukkan untuk masyarakat. Kita gratiskan tempat ini. Tidak boleh ada yang menyewa lapak. Tidak boleh ada yang misalnya oknum masyarakat yang merasa dia mau mengawasi itu terus memungut. Tidak boleh ada. Karena memang pemerintah provinsi menyediakan tempat ini adalah untuk kepentingan publik. Apabila ada yang berjualan, kita gratiskan itu. Dan memang itu gratis. Nah, apabila ada ketahuan misalnya ternyata mereka ini menyetor kepada oknum masyarakat yang merasa dirinya kuat, ya itu kalau ketangkap, ya tanggung sendiri jawabnya. Yang penting, ini kan kita sudah batasi ini, lokalisir. Zona B sementara ini boleh dipakai, sementara. Zona A tidak boleh ada sama sekali. Itu. Nanti kalau misalnya ada yang berjualan-jualan itu nanti akan ada petugas Satpol PP akan turun menghimbau selama sampai dengan mulai dari hari ini sampai dengan malam Senin, dan seterusnya juga akan tetap turun dihimbau. Yang penting dengan adanya kami turun malam ini, harapan kita itu adalah tidak ada lagi orang atau oknum masyarakat yang melihat ini karena kendaraan banyak terus dia mengangkat fluidnya mengut kepada masyarakat. Nah itu dia tidak ada dasarnya, tidak ada izin dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Tidak ada, dan memang ini tidak boleh ada pungutan parkir. Ada lagi? Oke. Izin Pak, ada yang ditambahkan Nah, Pak? mungkin ada yang dari Dinas Perhubungan, Adi silakan. Ada? Boleh? Baik, terima kasih. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Adi Haris. Jabatannya Pak? Saya di penelaah kebijakan. Jadi kalau menurut kami dari Dinas Perhubungan, mungkin suatu saat nanti atau setelah ini kami akan melakukan kajian mungkin perambulan atau marka, dengan nanti akan kami dapatkan lebih lanjut. Untuk perparkiran ini supaya tertib Pak ya? Iya, Karena kan begini Pak, dikhawatirkan apabila tidak ada penjaga parkir, nanti kendaraan itu kan bakal semeraut, tidak teratur rapi gitu Pak. Iya. Nah, mungkin makanya saya bilang tadi, mungkin kami akan melakukan kajian untuk penempatan marka atau rambu dilarang, gimana rambu parkir. Nah, kita juga mungkin sudah siapkan tempat parkir, kantor-kantor parkir. Cuma sementara waktu ini kan pakai untuk arena permainan. Ya. Nah itu aja, mungkin ke depannya semuanya sudah bersih, nanti kami atur dengan marka atau dengan rambu. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya.
Selamat malam. Malam.